Tetap berdiri, mari kita buka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama, kita baca, kita ikuti ayat 15 sampai ayat 23. Keutamaan Kristus, demikian firman Tuhan. Kolose 1, mulai ayat 15 sampai 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman, sungguh-sungguh merenungkan firman, sungguh-sungguh memelihara firman, dan sungguh-sungguh melakukan setiap firman itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat tahun baru. Ya, saya percaya tahun baru ini tahun yang luar biasa buat kita semua. Yang percaya bahwa tahun ini tahun yang luar biasa, coba lambaikan tangan. Amin. Udah ada resolusi enggak di tahun yang baru ini? Yang ada resolusi di hadapan Tuhan untuk tahun ini, coba lambaikan tangan. Tahu enggak resolusi? Itu yang suatu komitmen, suatu keputusan, suatu yang kita mau kerjakan, yang mungkin sesuatu yang mau kita harapkan, yang kita betul-betul mau mengerjakannya. Jadi bukan hanya sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, tetapi sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, supaya karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, sekali lagi saya katakan, ya, supaya kita jangan salah di dalam mengiring Tuhan. Kebanyakan orang Kristen ketika percaya kepada Yesus adalah berharap Yesus melakukan sesuatu di dalam kehidupannya. Enggak salah, tetapi belum sepenuhnya benar. Yang benar adalah melakukan sesuatu di hadapan Allah seturut firman-Nya, supaya Allah melakukan karyanya di dalam kehidupan kita, menggenapi apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi yang membuat gagalnya rancangan Allah, bukan Allah yang berubah sikap, bukan Allah yang merubah keputusan, tetapi kitalah, sikap kitalah, keputusan kitalah, langkah-langkah atau pekerjaan kitalah yang membuat apa yang dijanjikan Allah itu mungkin belum kita terima, atau bahkan mungkin kita terus berdoa dan berdoa, tetapi belum ada wujud yang nyata dari jawaban doa ataupun janji Tuhan.
Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Sekali lagi, saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Di sisi yang satu, waktunya Tuhan akan menentukan janjinya itu akan kita terima atau tidak. Tapi di sisi yang lain, sikap kita lah yang membuat janji itu segera kita terima atau ditunda, atau bahkan mungkin kita menolak janji. Wah, ini kok tiba-tiba ini. Saya mau kasih pencerahan sedikit, supaya di awal tahun ini kita bisa memahami janji Tuhan. Nanti pasti ada kaitannya. Tadi saya katakan janji Allah adalah ya dan amin. Allah tidak pernah ingkar janji. Amin. Tetapi di dalam Allah memberikan janjinya, Dia memberikan janjinya melalui firman. Allah tidak pernah berbohong, Allah tidak pernah salah, Allah itu setia. Saya kasih perumpamaan terhadap dua pasangan muda-mudi, laki-laki dan perempuan tentunya. Karena hari-hari ini soal pasangan ini semakin kabur, saudaraku. Nah, kalau berpasang-pasangan, saya bilang ini adalah laki-laki perempuan, berjanji akan menikah, berjanji akan, ya biasalah anak muda, ya, engkaulah permataku, engkaulah bulan, engkaulah bintang, tanpa kau aku hidup tanpa harapan. Ya kan? Aku berjanji setia. Mungkin salah satu mau pergi kah, ada yang mau kuliah kah, percayalah, aku tetap setia. Yang satu bilang, aku akan menantikanmu. Tapi janji manusia berbeda dengan janji Allah. Allah berjanji kepada umatnya, apakah sekedar satu arah atau dua arah? Kalau kita umat Tuhan, ketika Allah berjanji, tentu ada sesuatu yang kita penuhi, kita kerjakan, supaya segala kegenapan dari janji Allah itu menjadi bagian kita, milik kita. Ya, ini penting saudaraku, supaya kita tidak melihat sisi kekristenan kita dari satu arah, bahwa kita mengharapkan segala sesuatu Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harapkan mungkin banyak hal, kita minta banyak hal, kita berdoa banyak hal, tapi di sisi yang lain sebagai umat Tuhan, kita lalai untuk melakukan bagian kita sebagai umat Tuhan. Kita lalai mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan di dalam Tuhan. Itulah yang membuat janji itu rasanya kok ulang-ulang kita berdoa, bertahun-tahun belum ada sesuatu yang kelihatan nyata. Mungkin ada sesuatu yang harus kita ubah di tahun ini. Mungkin ada sesuatu yang harus kita kerjakan di tahun ini untuk mendapatkan janji Tuhan. Tuhan menggenapi apa yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita. Terutama kalau kita hidup mengimaninya dan kita mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, Allah itu baik buat kita. Tapi sebagai umat Tuhan kita harus tahu memposisikan diri kita, menempatkan diri kita pada tempat yang seharusnya. Di hadapan Tuhan kita sama, tapi rancangan Tuhan bagi kita itu berbeda. Rancangan Tuhan bagi saya
berbeda dengan rancangan Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi di balik itu semua, rancangannya adalah rancangan kekekalan, rancangan damai sejahtera, rancangan untuk membawa hormat, puji, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan saya yakin dan percaya, untuk ukuran keberhasilan menurut kacamata dunia, itu tidak ada apa-apanya kalau memang Tuhan berkenan. Yang saya mau sampaikan tadi adalah bahwa segala sesuatu yang menurut manusia, ukuran manusia tidak mungkin. Tapi oleh karena anugerah, karena kasih karunia-Nya, yang sudah batal, yang sudah enggak lulus bisa lulus. Itu karena Tuhan. Bukan karena gagahmu, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Ini penting. Beberapa waktu yang lalu, masih di tahun yang lalu saya katakan, kita harus banyak berdoa supaya kasih karunia anugerah Tuhan semata-mata lah yang menyertai memimpin kita. Karena di luar itu tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita bisa pintar, kita bisa punya jabatan, kita bisa punya harta, kita bisa punya kekayaan, kita bisa pekerjaan. Itu saudaraku 1 detik bisa berubah. Contohnya, Anda tahu yang mengungsi dari Timur Tengah, dari Suriah, dari Irak, dari Afghanistan ke Eropa, itu orang-orang hebat, orang-orang kaya. Penghasilan mereka miliaran tiap tahun. Bahkan ada yang tiap bulan, mereka profesional. Mereka punya pekerjaan, mereka punya jabatan, mereka punya properti, kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketika ISIS masuk, porak-poranda semua, hilang. Dengarkan umat Tuhan. Apapun yang kita mau kejar di dunia ini, itu sementara. Apa yang kita mau cari di dunia ini, itu semua sementara. Itu sekejap bisa hilang. Seperti yang saya katakan tadi yang di Suriah. Mereka orang-orang hebat, profesional. Hilang saudaraku. Mereka bisa bayar $5.000 satu orang. Untuk mereka bisa nyebrang masuk ke Eropa. $5.000. Kalau satu keluarga, kalau 5 orang, $5.000 itu nyebrang dari Turki ke Yunani. Karena itu mari kita hari-hari ini, di tahun ini, makin banyak berdoa dan minta kasih karunia anugerah Tuhan menyertai kita senantiasa. Kadang apa yang gak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa sediakan. Tapi juga apa yang gak pernah kita pikirkan, yang ada tiba-tiba hilang. Kadang-kadang kita berpikir, wah yang gak ada jadi ada. Itu hanya kasih karunia, anugerah. Tuhan baik buat kita, percayalah, kita semua ada dalam rancangan Tuhan. Allah siap memberikan yang terbaik buat kita. Di tahun ini, percaya. Nah sebagaimana kita baca, ini pesan Tuhan, mulai di Kolose yang kita baca tadi, adalah ada 3 hal. Kita perhatikan tadi di ayatnya yang ke 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Sekali lagi saya baca,
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Apa artinya? Waktu saya merenung, Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan Tuhan mengawali tahun 2016? Apa yang perlu kami renungkan, apa yang perlu kami pegang? Supaya di tahun 2016 ini kami, ya tentu ada pegangan, ada sesuatu yang kami imani. Ada sesuatu yang menguatkan, mengokohkan kami untuk melalui tahun 2016. Dan firman ini yang datang. Tuhan mau mengajarkan kita mengawali tahun ini bahwa segala sesuatu, kita harus memahami tadi di ayat 16-17 bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Baik yang sudah ada maupun yang belum ada, yang tidak kelihatan. Baik pemerintah, kerajaan, semuanya. Artinya, segala sesuatu itu Dialah yang menentukan, Dialah yang menciptakan. Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu semata-mata rancangan Tuhan. Pemimpin, raja-raja, Tuhanlah yang menaikkan dan menurunkan. Nah, artinya bahwa karena segala sesuatu terjadi di dalam Dia. Bahkan di ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya bahwa apapun yang kita harapkan, apapun yang mau kita kerjakan di tahun ini, apapun resolusi yang telah kita lakukan, yang kita nyatakan di hadapan Tuhan, pastikan bahwa Tuhanlah yang akan menuntun dan Tuhanlah yang akan mewujudkan. Tuhanlah, karena kita percaya sama Dia, kita kerjakan apa yang Dia mau, kita lakukan bagian kita, maka semuanya pasti akan terjadi. Dilandasi, didasari bahwa segala sesuatu terjadi di dalam Dia, baik yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Awali tahun ini dengan kesadaran utama bahwa Dialah yang memegang segala sesuatu. Harus betul-betul dengan kesadaran penuh. Walaupun kita sedang deal project yang hampir 100%, yang oke, jangan bilang ini urusan gampang. Saya jago, saya pengalaman mengerjakan hal ini. Jangan. Segalanya harus kita dasari bahwa Dialah yang menentukan. Kalau kita mendasari segala sesuatu bahwa Dialah yang menentukan segala sesuatu, Dialah yang menciptakan, Dialah yang mengizinkan, maka kita pasti akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa orang susah atau mungkin hidupnya sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Karena apa? Karena merasa apa yang dia kerjakan adalah dia sendiri, dia yang melakukannya, dia yang mengerjakannya, lupa kepada Allah yang menyertai, yang mengerjakan sesuatu di dalam, segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, karena di dalam Dialah dunia, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi saudaraku, perhatikan baik-baik. Segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita bawa itu untuk hormat, puji, kemuliaan Tuhan, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kadangkala ada orang-orang yang gak sadar bahwa Tuhanlah yang membuat
apa yang dikerjakan itu berhasil. Tuhanlah yang membuat apa yang dicita-citakan itu tercapai. Bukan karena gagah, bukan karena kehebatan, bukan karena si A, bukan karena ini, bukan karena itu. Tetapi oleh Dia, untuk Dia, bagi Dia. Jadi semua yang ada di muka bumi ini adalah untuk kemuliaan Dia. Pastikan apa yang kita kerjakan di tahun ini adalah membawa hormat, puji, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tahun ini saudaraku, tahun yang boleh dikatakan ya sebagaimana pesan tahun-tahun yang lalu. Dunia tidak akan lebih baik. Tapi anak-anak Tuhan yang bergantung berharap kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan yang terjadi, mereka tetap eksis. Walau badai gelombang datang, mereka tetap bertahan. Kalau orang yang tidak bergantung berharap dengan Tuhan, jangankan gelombang, badai, topan yang datang, riak-riak kecil aja sudah membuat ketakutan, membuat dia tenggelam. Karena tidak sepenuhnya bergantung berharap kepada Tuhan. Semuanya bergantung mungkin berharap kepada kekayaan. Seperti saya katakan tadi, kekayaan itu 1 menit, 1 hari, 1 bulan bisa hilang begitu rupa. Tapi kalau kita memiliki Dia, memiliki Yesus, apapun yang ada pada kita, kita pasti berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah yang paling berharga, Engkaulah segala-galanya. Dan kalau kita memiliki Kristus, kita pegang Kristus di dalam segala sesuatu, kita tidak akan pernah merasa kehilangan sesuatu apapun. Justru kita akan ditambah-tambahkan di dalam berbagai perkara di dalam Tuhan. Mari kita landasi, kita dasari bahwa segala sesuatu terjadi di dalam Dia. Karena itu apa yang mau terjadi di tahun 2016, kita percayakan dengan kesadaran penuh. Kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Jangan sekali-kali melepaskan Tuhan di tahun-tahun yang begitu penting. Jangan sekali-kali. Saudaraku, kita ini seperti, pernah saya katakan, kita ini seperti pelari maraton. Pelari maraton itu tuh dia kuat. Staminanya harus kokoh kuat. Kita harus betul-betul yakin kita harus sampai di garis finish. Kita harus melatih diri kita. Kita seperti pelari jarak jauh, pelari maraton. Tahu Anda pelari maraton yang berlari 45 km lebih, yang dilakukan hal yang sama. Dengan energi, membuang energi yang cukup besar. Yang dilakukan sama, yang dirasakan sama, kelelahan. Tetapi disitulah kunci yang penting bagi umat Tuhan. Terlebih kalau kita meyakini, mengimani bahwa Tuhan akan datang tidak lama lagi. Mungkin beberapa tahun ke depan. Kita terus bertahan. Walaupun lelah, walaupun capek, walaupun situasi tetap sama, bahkan waduh kok rasanya capek ya. Jangan menyerah. Karena garis finish ada di depan. Dan garis finish itu hanya bisa dicapai dengan tetap bertahan, tetap berlari sampai di tujuan. Apakah akan banyak orang yang gagal? Akan banyak orang yang gagal. Tetapi firman Tuhan terus menerus mengingatkan. Karena itu mari umat Tuhan, di tahun 2016, resolusi yang paling penting buat kita adalah pastikan kita percaya Dialah yang memegang tahun 2016. Karena itu mari kita tetap pegang Tuhan. Supaya 2016 ini menjadi tahun yang indah kita lalui di dalam Tuhan.
Amin. 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 Ia mendahului segala sesuatu. Ia mendahului segala sesuatu, kata firman Tuhan. Segala sesuatu di dalam Dia. Kalau segala sesuatu di dalam Dia, menurut firman, berarti masa depan kita di dalam Dia, tahun 2016 di dalam Dia, pekerjaan kita di dalam Dia, jodoh kita di dalam Dia, kehidupan anak-anak kita di dalam Dia, pendidikan kita di dalam Dia, apapun itu ada di dalam Yesus Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan ayat 20. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang kedua, pendamaian. Mari di awal tahun ini kita betul-betul mengadakan pendamaian dengan Allah melalui darahnya. Saudaraku, ini Tuhan kasih ingat. Karena meskipun kita ke gereja, meskipun kita ibadah, masih ada yang kita lakukan yang nyata-nyata tidak dikenan oleh Tuhan. Nyata-nyata masih melanggar firman Tuhan. Kita harus sadari, itu bukan hanya sekedar kita mengaku, ampuni Tuhan, tetapi benar-benar kita mengalami pendamaian dengan Allah. Supaya di tahun 2016 ini, segala sesuatu yang kita kerjakan menjadi indah di hadapan Tuhan. Dan tidak mungkin ada pendamaian dengan Allah kalau tidak ada pendamaian dengan sesama kita. Kalau tidak ada pendamaian antara suami istri, tidak ada pendamaian di tengah-tengah keluarga yang bersaudara, yang sesama umat, sesama mungkin melayani Tuhan, tidak akan ada pendamaian dengan Allah. Ini penting, ini diingatkan Tuhan. Mari kita secara sadar bahwa kita perlu didamaikan dengan Tuhan. Kita berjanji mau berdamai dengan Tuhan. Mau berdamai dengan Tuhan artinya apa? Mau meninggalkan segala apa yang tidak dikenan oleh Tuhan. Tidak ada namanya perdamaian kalau melanggar perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Tidak ada artinya perdamaian kalau masih ada hal-hal yang bertentangan dari pihak yang akan berdamai. Ini penting umat Tuhan. Tuhan ingatkan kita mengalami pendamaian. Saya tidak tahu waktu tutup tahun kemarin, apakah kita benar-benar sudah didamaikan dengan Tuhan? Apakah suami istri sudah saling berdamai, saling memaafkan, saling mengampuni? Betul-betul bukan hanya sekedar apa? Sekedar ucapan belaka. Ma, ampuni aku ya kalau ada salahku. Masih ngomong kalau ada salahku. Coba kalau orang kirim SMS, kan mohon ampun kalau ada salahku. Kalau ada salahku itu sebenarnya menandakan apa? Enggak ngaku salah. Sebenarnya ada enggak? Pasti ada ya. Ampuni ya kalau ada salahku. Memang ada.
Langsung aja. Aku ingat kemarin itu atau bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, saya bikin begini, aku bikin begini, kayaknya begini. Ampuni ya. Masa kita ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni ya kalau ada salahku padamu. Pasti banyak. Bahkan setiap hari kita sadar, bahkan tidak sadar bisa bersalah di hadapan Tuhan. Pendamaian. Mari, kalau kita mau mengawali tahun 2016, menjadi tahun yang indah dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Coba perhatikan ayat 21. Dan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi perbuatan kita baik di dalam pikiran dan tindakan yang bertentangan dengan firman, yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu memusuhi Allah. Memusuhi Allah namanya itu bunuh diri. Karena itu kalau di dalam peperangan lemparkan kibarkan bendera putih. Gencatan senjata dulu. Berbicara cari jalan damai. Tapi ini di sisi ini bukan dari Tuhan. Kita yang datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau diperdamaikan, aku mau diperdamaikan dengan Tuhan. Banyak hal yang telah kulakukan. Banyak hal yang telah kukerjakan yang Tuhan tidak dikenan oleh Tuhan. Aku mau melalui tahun ini Tuhan. Mau diperdamaikan dengan Tuhan. Saya percaya pasti ada sesuatu yang besar terjadi ketika kalau dengan tulus, kalau dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita komit dengan apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Pasti hidup kita luar biasa. Pasti kita menjalani kehidupan ini, tahun ini dengan hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Orang akan terheran-heran melihat perubahan, loncatan iman, loncatan berbagai hal. Ini yang kedua. Yang ketiga, dikatakan di ayat ke-23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Yang ketiga, bertekun dalam iman. Teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan, dari pengajaran, dari firman yang telah kita terima. Tetap pegang. Tidak boleh berubah. Tekun dalam iman. Tekun dalam iman inilah yang seperti saya katakan tadi, berlari jarak jauh. Kelelahan itu sudah ada mulai kilometer ke-3, ke-4, ke-5. Sementara yang mau dicapai 40 kilometeran lebih lagi. Jangan menyerah. Jemaat gereja Tuhan akhir zaman. Para calon-calon mempelai Kristus, mereka adalah pelari-pelari maraton. Pelari-pelari maraton. Pelari-pelari jarak jauh. Yang teguh, kokoh, beriman, tidak tergoncangkan. Tujuannya hanya finish. Saya harus sampai di finish. Saya harus sampai di finish. Kalau ada tetangganya di sebelahnya mulai KO. Tadi berlari bersama-sama. KO, kita jangan ada yang KO. Kita jangan ada yang gugur di dalam pertandingan kita. Pertandingan yang Tuhan sediakan kepada kita. Tekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser.
Dari pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan apa? Pengharapan akan pengungsian akan terjadi. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa kita akan menjadi istri mempelainya yang akan dinikahkan dengan mempelai pria sorga. Itulah pengharapan. Paulus katakan pengharapan yang udah kelihatan bukan pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang kita lihat di depan. Sesuatu yang akan kita raih, sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita capai akan menjadi kenyataan. Tapi pengharapan ini pengharapan yang bukan biasa-biasa. Pengharapan kita adalah bukan pengharapan seperti manusia dunia yang ada. Anda kalau saksikan malam pergantian tahun, dari berbagai pelosok dunia, berbagai macam orang dengan berbagai pengharapan. Kita mendengar orang diwawancarai, apa harapanmu? Apa harapanmu? Tapi saya mau katakan, kita umat Tuhan, jemaat Kristus, pengharapan kita adalah pengharapan yang ada di dalam Kristus. Jangan mau tergoncangkan, jangan gagal, jangan kalah karena situasi keadaan di dunia yang menuntut kita untuk berubah. Tapi Paulus sudah ingatkan, jangan berubah, tetap teguh, tidak tergoncangkan, tidak bergeser dari pengharapan iman di dalam Kristus. Tahun 2016 Tuhan taruhkan di hati saya adalah tahun mempersiapkan di dalam hal penginjilan bangsa-bangsa, pengajaran. Tuhan taruhkan di hati saya bahwa Tuhan akan mengumpulkan orang-orang. Tuhan akan kumpulkan orang-orang yang Dia pilih untuk bergerak dari timur ke barat. Mempersiapkan orang-orang yang akan bergerak. Yang nanti ketika meterai pertama dibukakan, pada beberapa tahun yang akan datang, kegerakan itu akan melanda seluruh dunia. Tidak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan sedang mempersiapkannya. Apakah ada di antara kita yang juga rindu? Apakah ada di antara kita yang juga mau masuk dalam rancangan Tuhan di tahun 2016? Tapi saya percaya rancangan Tuhan tidak akan gagal. Rancangan Tuhan tentang apa yang Dia mau kerjakan di akhir zaman tidak gagal. Di pergantian tahun kemarin, ada belahan dunia yang begitu megah, begitu luar biasa, berpesta, merayakan pergantian tahun. Tapi di Eropa mencekam. Beberapa kota di Eropa membatalkan acara perayaan tutup tahun. Mereka sibuk mencari teroris. Kita bersyukur saudaraku. Sebenarnya di Indonesia, dari informasi yang saya dapat, dari kalangan yang sangat terbatas. Dan sebenarnya sekarang juga masih. Bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mau mengacaukan. Ya. Di Belgia, di Jerman, di beberapa kota besar dibatalkan saudaraku karena ada kesimpulan yang nyata bahwa teroris mempersiapkan diri untuk melakukan bom bunuh diri di keramaian menjelang tahun baru. Kereta-kereta api bawah tanah dihentikan, semua orang diungsikan. Saudaraku, dunia yang akan datang
hal-hal seperti itu akan semakin biasa. Seperti yang selalu saya katakan, kita banyak berdoa supaya semata-mata kasih karunia anugerah Tuhan menyertai kita, supaya jangan kita ada di tempat dan waktu yang salah, supaya kaki kita jangan ada di tempat dan waktu yang salah. Karena dunia akan berbagai macam kegoncangan. Langkah-langkah menuju kekacauan global akan semakin nyata. Justru dengan kekacauan global lah muncul antikristus. Masalah yang global lah yang nanti membuat seorang antikristus akan muncul, memberikan solusi buat bumi ini, buat dunia ini. Dan sekarang, tahun-tahun ini mengarah kepada hal-hal seperti itu. Segala sesuatu pasti akan digenapi. Tetapi bagi kita bukan hanya tahu keadaan dunia yang semakin berubah, dunia yang akan binasa, dunia yang akan semakin kacau, teror yang akan makin banyak di mana-mana. Tapi kita umat Tuhan yang diajar mengerti firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dan minggu ini, minggu yang akan datang terus, apa pesan Tuhan untuk tahun 2016? Yang penting untuk kita kerjakan, supaya apapun keadaan yang datang, situasi apapun yang terjadi, kita sudah siap. Kita enggak tergoncang. Seperti yang dikatakan Paulus tadi, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Ini penting, supaya iman kita tidak tergoncangkan. Jangan ada keraguan. Berbagai macam hal akan datang. Berbagai macam perkara akan kita lihat. Tingkat kejahatan yang makin sadis akan kita lihat. Dan akan dipertontonkan di hadapan umum. Kesadisan-kesadisan, dosa-dosa yang mengerikan dipertontonkan di muka umum. Dunia itulah yang akan kita lihat. Tapi bukan hanya kita tahu melihat situasinya, tapi juga kita tahu mempersiapkan diri. Karena situasi itu menunjukkan justru supaya kita semakin kokoh, semakin percaya, semakin teguh di dalam iman. Kita enggak perlu khawatir. Ini pesan Tuhan di awal tahun ini buat kita. Yang pertama tadi, kita harus melandasi segala sesuatu terjadi di dalam Dia. Taruhkan segala sesuatu, pengharapan kita, bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu. Masa depan kita, 2016, sungguh-sungguh kita imani, ada di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, berdamai, pendamaian dengan Allah. Dimulai dengan pendamaian dengan sesama, di tengah keluarga, di tengah pergaulan sosial kita setiap hari. Yang ketiga, tetap teguh, kokoh, kuat. Tantangan akan semakin besar tentunya. Dunia akan semakin jahat tentunya. Tapi di sisi yang lain, kita lihat, dan saya berdoa kita terlibat di dalamnya, Tuhan merancangkan sesuatu yang indah buat dunia ini. Melalui anak-anak pilihannya. Ia akan membentuk satu gerakan yang akan mewarnai dunia di akhir zaman. Di sisi yang lain, Lucifer sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk kedikdayaannya, untuk kehebatannya, supaya dunia semakin ketakutan, dunia semakin tidak penuh kepastian, dunia dipenuhi dengan teror, dunia dipenuhi dengan segala macam kejahatan. Dunia dipeliputi dengan berbagai hal. Sisi yang lain, anak-anak Tuhan
yang tetap fokus dengan Tuhan, fokus dengan firman, dan melihat tanda-tanda zaman, mempersiapkan diri sebagai wanita yang bijaksana, tubuh Kristus yang bijaksana, yang menantikan waktunya Tuhan, yang menantikan waktu pengungsian. Mereka semakin menguduskan diri, mereka semakin mempersiapkan diri, semakin kokoh, teguh, kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya undang pelayan altar maju ke depan.